أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya ingin membacakan beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Kiamat perkara yang dahsyat, perkara yang mau tidak mau orang yang percaya atau tidak percaya, iman atau tidak iman dengan keberadaannya, pasti dia akan mengalami hari kiamat itu. Cuman kapan terjadinya hari kiamat itu dirahasiakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga ketika ada orang yang kemudian menganggap menentukan hari-hari kiamat terjadi pada sekian tanggal sekian, itu sesuatu yang dusta ya. Sesuatu yang dusta. Karena pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada kita berdasarkan dari nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis adalah tanda-tandanya. Dan ini kita patut untuk mengetahui tanda-tandanya ini agar memperkuat keimanan kita, memperteguh keimanan kita tentang akan datangnya hari kiamat. Ya. Kapan terjadinya? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Tidak bisa dipastikan. Ya. Dan tidak bisa direka-reka. Karena Allah hanya memberikan kepada kita tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada dua ya. Tanda-tanda sugro, kecil, dan tanda-tanda kiamat yang kubro, yang besar. Kecil ini yang banyak sudah terjadi, kemudian kubro itu sudah sangat dekat sekali dengan hari kiamat. Baiklah. Tanda kiamat sugro, tanda kiamat, tanda-tanda yang kecil, apa itu? Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika hadis Jibril, an asratiha idza waladatil amatu rabbaha. Ketika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan maksudnya seorang budak digaulin oleh tuannya, pemilik budak tersebut, budak itu wanita, kemudian dia hamil dan melahirkan, dan yang dilahirkan itu statusnya kan merdeka, jadi menjadi tuannya. Ya, ada juga yang mengatakan, ada juga saya lihat di beberapa artikel memaknainya seorang banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi sehingga anak itu berperilaku seakan-akan dia tuan dari ibunya sendiri. Ibunya melayaninya, ibunya selalu menyiapkan seakan-akan dia seperti pelayan. Ada yang memaknainya seperti itu. Ini tanda yang pertama. Wa idza tatawala ru'atul ibilil bahmi fil bunyan. Ketika penggembala onta, para penggembala itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Orang awam, orang yang hanya pekerjaannya penggembala atau petani atau yang sejenisnya, tapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tanda kiamat selanjutnya yaitu berperangnya orang Muslim melawan orang Yahudi dan kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Ini akan terjadi dan pasti akan terjadi karena ini disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat
hatta yuqatilul muslimun al-yahuda wa yaqtulahumul muslimun hatta yaktabi al-yahudiyyu min wara'il hajari was-sajari. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajar was-sajar. Fayaqulul hajaru was-sajaru. Batu dan pohon itu berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim, hai hamba Allah, hadza Yahudi, inilah orang Yahudi. Khalfi, di belakangku, bersembunyi di belakangku." Jadi batu-batu dan pohon-pohon sampai berkata, menunjukkan bahwa orang Yahudi bersembunyi di belakangnya. Fata'ala, maka kemarilah. Fata'ala, maka kemarilah. Faqtulhu ila gharqat, bunuhlah dia. Jadi sampai-sampai batu dan pohon saja membela, membantu kaum muslimin dalam berperang. Ya, orang-orang Yahudi sampai kalah. Kecuali illa gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innahu min sajariz yahud. Karena pohon gharqat itu termasuk pohon Yahudi. Ya, pohon gharqat itu pohon Yahudi. Ini tanda kiamat yang akan terjadi. Ini masih termasuk tanda kiamat sugro. Ya. Ya, kalau sudah orang Yahudi kalah berperang dengan kaum muslimin, maka itu termasuk tanda-tanda dari kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya. Termasuk umpamanya pendeknya waktu, berkurangnya amal, munculnya berbagai fitnah, banyaknya pembunuhan, pelacuran, kefasikan, dan lain-lain, ya. Inna min asyaratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Di antara tandanya kiamat adalah diangkatnya ilmu. Wa yasbutal jahilu wa yusrabal khamru wa yadharul zina. Banyak orang minum khamr, kemudian terjadinya perzinahan secara terang-terangan. Banyak orang berzina sudah tidak malu lagi. Banyak orang meminum minuman keras, mabuk-mabukan. Dan ini tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda yang sugro, yang kecil. Dan ini tentu saja mungkin sudah terjadi, cuman sekali lagi kita tidak bisa memastikan kapan kiamat itu akan datang, cuman diberikan tanda-tandanya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan kita lebih yakin, lebih beriman bahwa kiamat itu benar-benar akan terjadi. Kemudian teman-teman sekalian, kita melanjutkan kepada tanda-tanda yang kubro. Ini beberapa tanda-tanda yang besar, yang lebih dekat lagi, menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat, yaitu tanda-tanda kubro. Apa itu? Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Rasulullah dalam satu hadis bersabda, "Ma bu'isan nabiyyun illa anzara ummatahul a'warul kadzdzab, ala innahu a'war, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun." Karena Nabi, tidak ada Nabi yang diutus kecuali dia mengingatkan kepada umatnya tentang yang buta sebelah, ya, dan pendusta, ya, karena dia buta sebelah dan pendusta. Dan sedangkan Tuhan kalian laisa bi'a'war, ya, Allah tidak buta sebelah matanya. Dan Dajjal itu, ya, di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Ini ciri-ciri Dajjal. Dan ketika dia sudah keluar, maka kiamat sudah sangat dekat sekali. Dan generasi yang paling buruk tentu saja generasi yang menemui Dajjal. Ketika ada berita tentang Dajjal, kita tidak boleh penasaran, pengen malah melihatnya. Justru kita harus berlari dari Dajjal, menyelamatkan diri dari Dajjal. Bahkan dalam doa-doa kita ada doa min fitnatil mahya wa min fitnati masyihid Dajjal. Kita diperintahkan berlindung dari
fitnah Dajjal. Karena begitu dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Karena Dajjal memiliki kemampuan yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah manusia. Manusia tetap berimankah atau ikut ke dalam kekufuran yang dilakukan oleh si Dajjal. Tanda kiamat kubro yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwa Nabi Isa belum mati tapi ada di langit. Nah, dia nanti akan turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian beliau membunuh Dajjal dan mengajak kepada Islam serta memberlakukan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah, pajak atau bea cukai. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bukan menerapkan hukum kitab Injil, tapi hukum dari hukum Islam yang terakhir. Tidak benar klaim orang-orang Nasrani, kalaupun mereka turun kemudian mendakwahkan agama Nasrani mereka. Tidak. Mereka turun membenarkan Nabi Muhammad dan menerapkan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yanzilu fikumul ibnu Maryam hakaman muqsatan fayakshiras salib wa yaqtulal hinzir wa yada'al jizyah wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahad." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai turun kepada kalian ibnu Maryam, anaknya Maryam yaitu Nabi Isa. Ya, di tengah-tengah kalian, ya, sebagai hakim yang adil, hakaman muqsiton, fayakshiras salib, dia menghancurkan salib. Kemudian wayaqtulal hinzir, membunuh babi, menghapuskan jizyah, melimpahlah harta sampai tidak seorang pun yang mau menerimanya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini tanda kiamat yang pasti akan terjadi dan harus kita yakini. Kalau Nabi Isa sudah turun, ya berarti kiamat sudah sangat dekat. Dajjal turun, kemudian Dajjal itu turun Nabi Isa, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat kubro yang selanjutnya, yang ketiga adalah munculnya matahari dari barat. Ini adalah pertanda sangat dekatnya hari kiamat dan permulaan kacaunya hukum pada alam yang normal. Ketika orang-orang melihat tanda ini, mereka merasa takut dan merasa resah, kemudian semuanya beriman. Akan tetapi iman mereka tidak ada artinya lagi, alias tidak diterima. Mereka terlambat dalam bertaubat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu as-samsu min maghribiha." Tidak terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika matahari itu terbit dari barat, ya, amanan nas, manusia semuanya beriman. Ya. Manusia semuanya beriman, kulluhum ajma'un. Ya. Jadi iman pada hari itu, orang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat dalam masa imannya tidaklah bermanfaat lagi. Ya, tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang jadi beriman semuanya karena ini kejadian yang luar biasa, tapi iman mereka tidak berguna. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang lain, di antaranya munculnya Imam Mahdi, Dabbah, binatang yang ajaib, asap dan api, energi hijab, ya, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya, ya. Semoga kita semuanya bisa selamat ketika terjadi hari kiamat, ya. Kemudian nanti ditiupnya sangkakala dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dan tujuan hikmah dari kita mempelajari tanda-tanda kiamat ini tentu saja agar bertambah iman kita. Ya, karena kita jadi takut betapa dahsyatnya hari kiamat. Jadi takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita lakukan adalah
mempersiapkan diri agar kita bisa selamat pada hari kiamat nanti. Dengan tanda-tanda yang demikian dahsyat, berarti hari kiamatnya juga sangat dahsyat sekali. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat, dan kita selamat sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Al-afu minkum, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada saya dan antum sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.